wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Rida Sujarwati, guru di SMA Negeri 5 Bagan Sinemba, Provinsi Riau, mata pelajaran matematika. Belajar matematika bareng yuk. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang keterhubungan fungsi logaritma dan eksponen, kemudian sifat-sifat logaritma. Lihat pemaparannya berikut ini. Bisa dilihat di samping saya ada dua gambar, yaitu gambar A dan gambar B. Gambar A dan gambar B ini adalah gambar grafik fungsi yang memperlihatkan keterhubungan antara fungsi logaritma dengan fungsi eksponen. Nah, untuk yang gambar A bisa dilihat garis yang berwarna biru itu adalah garis dari kurva Y sama dengan 2 pangkat X. Kemudian yang berwarna hijau itu adalah garis Y sama dengan X. Kemudian yang berwarna merah adalah garis dari fungsi Y sama dengan 2 logaritma X. Perhatikan gambar A dan gambar B. Grafik fungsi Y sama dengan 2 pangkat X dan Y sama dengan 2 logaritma X dapat dilihat pada gambar A. Berdasarkan gambar tersebut, ternyata grafik Y sama dengan 2 pangkat X dan Y sama dengan 2 logaritma X saling simetris terhadap garis Y sama dengan X. Secara geometris, hal ini menunjukkan bahwa grafik fungsi Y sama dengan 2 pangkat X saling inverse dengan grafik fungsi Y sama dengan 2 logaritma X. Demikian pula dengan grafik fungsi Y sama dengan 1/2 pangkat X dan Y sama dengan setengah logaritma X pada gambar B. Kedua grafik fungsi tersebut saling simetris terhadap garis Y sama dengan X, sehingga fungsi Y sama dengan setengah pangkat X saling inverse dengan grafik fungsi Y sama dengan setengah logaritma X. Secara umum diperoleh kesimpulan bahwa fungsi eksponen merupakan inverse dari fungsi logaritma. Demikian pula sebaliknya, fungsi logaritma merupakan inverse dari fungsi eksponen. Untuk lebih memahami bagaimana cara menggambar grafik fungsi logaritma, mari kita lihat contoh berikut ini. Contoh yang pertama, sketsalah grafik fungsi logaritma f(x) sama dengan 1/3 logaritma X. Lihat penyelesaiannya berikut ini. Dalam mencari titik-titik yang dilalui grafik f(x) sama dengan 1/3 logaritma X, kita dapat menggunakan definisi logaritma, yaitu bahwa bentuk Y sama dengan 1/3 logaritma X itu ekuivalen dengan bentuk X sama dengan 1/3 pangkat Y. Nah, kita ambil sembarang titik Y ya. Jika Y sama dengan -2, maka X-nya sama dengan 9 ya. Kemudian diperoleh titik 9, -2. Jika Y -1, maka X-nya itu sama dengan 3 ya. Jadi 1/3 pangkat -1 itu sama dengan 3. Diperoleh titik 3, -1. Kemudian jika Y sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 1 ya, dari 1/3 pangkat 0 ya, karena tadi X itu sama dengan 1/3 pangkat Y ya. Kalau Y-nya 0, maka X-nya sama dengan 1. Diperoleh titik 1,0. Kemudian jika Y sama dengan 1, maka X sama dengan 1/3. Diperoleh titik 1/3,1. Kemudian jika Y sama dengan 2, maka X sama dengan 1/9. Diperoleh titik 1/9,2. Dengan demikian diperoleh grafik fungsi logaritma f(x) sama dengan 1/3 logaritma X seperti berikut. Jadi titik-titik yang telah kita dapat tadi yaitu 9,-2, 3,-1, 1,0, 1/3,1, 1/9,2 kita tuangkan ke dalam koordinat kartesius ya. Jadi seperti gambar di samping, garis yang berwarna oranye itu adalah grafik fungsi f(x) sama dengan 1/3 logaritma X. Sekarang kita ke sifat-sifat logaritma. Untuk menyelesaikan persamaan
persamaan logaritma dengan mudah, ada beberapa sifat logaritma yang perlu Anda kuasai terlebih dahulu. Sifat-sifat tersebut disajikan sebagai berikut. Untuk bilangan pokok A lebih besar 0 dan A sama dengan 1, serta numerus positif berlaku sifat berikut. Ya, yang pertama, A logaritma 1 sama dengan 0. Kemudian yang kedua, A logaritma A sama dengan 1. Yang ketiga, A logaritma XY sama dengan A logaritma X tambah A logaritma Y. Dengan X dan Y lebih besar dari 0. Ya, kemudian yang keempat, A logaritma X per Y sama dengan A logaritma X dikurang A logaritma Y dengan X dan Y lebih besar dari 0. Kemudian yang kelima, A logaritma X pangkat N itu sama dengan N dikali A logaritma X dengan N anggota bilangan asli dan X lebih besar dari 0. Yang keenam, A logaritma X itu sama dengan P logaritma X per P logaritma A sama dengan 1 per X logaritma A dengan X lebih besar dari 0. Yang ketujuh, A pangkat M logaritma X pangkat N sama dengan N per M A logaritma X dengan X, M, dan N anggota bilangan asli. Yang kedelapan, A logaritma B dikali B logaritma C sama dengan A logaritma C dengan A, B, dan C lebih besar dari 0. Kemudian yang terakhir yang kesembilan, A pangkat A logaritma X itu sama dengan X lebih besar dari 0. Semua sifat-sifat logaritma tersebut dapat dibuktikan dengan menggunakan bantuan definisi bentuk eksponen dan hubungannya dengan logaritma itu sendiri, di mana A logaritma X sama dengan Y ekuivalen dengan A pangkat Y sama dengan X. Untuk lebih memahami, mari kita lihat contoh berikut ini. Kita ke contoh yang pertama, jika 2 logaritma 3 sama dengan P dan 3 logaritma 5 sama dengan Q, tentukan 2 logaritma 45. Jadi untuk menyelesaikan persoalan logaritma, itu kita yang pertama harus hafal atau paham sifat-sifat logaritmanya, yaitu dari 1 sampai 9 yang telah dipaparkan tadi ya. Kemudian yang kedua, kita harus bisa memanipulasi aljabar ya. Jadi gimana memanipulasi aljabar? Nih kita lihat penyelesaiannya ya. Karena kan di sini yang diketahui 2 logaritma 3 dan 3 logaritma 5. Sementara yang ditanya itu adalah 2 logaritma 45. Jadi bagaimana kita menghubungkan antara yang diketahui dengan yang ditanyakan? Ya, ini penyelesaiannya 2 logaritma 45 sama dengan 2 logaritma 9 dikali 5. Ya, jadi 45 itu kita ubah menjadi 9 dikali 5. Ya, nah sampai di sini kita masukkan sifat-sifat logaritmanya ya. Bahwa untuk perkalian itu menjadi penjumlahan ya. Jadinya 2 logaritma 9 ini di sini kali jadi tambah 2 logaritma 5. Ya, sifat yang ketiga. Kemudian, nah 2 logaritma 9 ini kita ubah kembali dalam bentuk ini. 2 logaritma 3 pangkat 2. Ini sifat yang kelima ya. Tambah 2 logaritma 5 menjadi 2 dikali 2 logaritma 3 tambah 2 logaritma 5. Jadi pangkatnya itu pindah ke depan jadi pengali ya. Nah, kemudian di sini kan sudah dalam bentuk yang diketahui ya, ada 2 logaritma 3 ya. Nah, tapi ini 2 logaritma 5 ini tidak ada dalam diketahui, maka kita cari dengan yang diketahui tadi. 2 logaritma 3 ini dia akan kita kali dengan 3 logaritma 5 ini yang diketahui sama dengan 2 logaritma 5 berdasarkan sifat yang ke-6. Jadi kalau ada A logaritma B kali B logaritma C jadi A logaritma C. Jadi ini tercoret ya, ini habis. Jadi tinggal 2 logaritma 5. Maka 2 logaritma 5 itu sama dengan P dikali Q. Ini 2 logaritma 3 kan P, 2 logaritma 5 itu Q. Maka 2 logaritma 5 sama dengan P dikali Q atau PQ ya.
Setelah dapat 2 logaritma 5, baru kita substitusikan kembali tadi di sini menjadi 2 logaritma 45 sama dengan 2 dikali 2 logaritma 3 tambah 2 logaritma 5 itu sama dengan 2P tambah PQ ya. 2 logaritma 3 itu P, maka jadi 2P, 2 logaritma 5 itu PQ. Inilah hasilnya, jadi 2P tambah PQ ya. Contoh yang kedua yaitu hasil dari 3 logaritma 54 tambah 3 logaritma 2 tambah 3 logaritma 4 dikurang 3 logaritma 9 adalah, nah kita ke penyelesaiannya. Dari sifat logaritma berikut, lihat A logaritma X kali Y atau XY sama dengan A logaritma X tambah A logaritma Y. Kemudian A logaritma X per Y sama dengan A logaritma X dikurang A logaritma Y. Jadi kalau perkalian jadi penjumlahan, pembagian jadi pengurangan ya. Nah, di sini di soal 3 logaritma 4, tapi dengan syarat nih bilangan pokoknya sama ya, ini berlaku kebalikan. Jadi ini 3 logaritma 54 tambah 3 logaritma 2 tambah 3 logaritma 4 dikurang 3 logaritma 9 menjadi, ini kan penjumlahan berarti jadi perkalian, maka jadi 3 logaritma 54 kali 2 per, ini kan pengurangan kan jadi 4 dikali 9. Maka hasilnya 3 logaritma 108 dibagi 36 jadi 3 logaritma 3. Hasilnya sama dengan 1. Oke ya. Demikianlah pembahasan materi pada kesempatan kali ini. Semoga dapat dipahami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.